justru mencetak generasi lemah, generasi Islam yang lemah. Padahal generasi pertama itu dari fakta sejarah udah jelas mereka ini generasi yang sangat kuat. Ya, ahli ekonomi, terus dia uangnya itu apa ya namanya, ekonominya tuh nggak habis-habis gitu. Oh gitu ya. Wah, iya, kayak selalu batas. Tahu nggak rahasianya itu apa? Apa itu? Sering bersedekah. Sering bersedekah. Iya. Welcome back to Wake Up to Reality Podcast di acara Ardio Edutainment di channel HB Official. Oke, tamu podcast kita kali ini adalah, kenalan bro, siapa bro? Namaku Hidayat Syah, panggilan Dayat. Oke, Hidayat ya. Iya. Oke, coba perkenalan profil dirinya. Profil apa nih? Profil diri, kegiatan ya, dan kegiatannya, kesibukannya kayak gitu. Alamat juga perlu kan? Alamat boleh? Alamat Boleh. Botania Garden ya. Botania Garden. Oke. Botania Garden. Botania Garden. Oke. Kesibukan apa? Kesibukan sekarang ini bekerja sambil wirausaha. Berusaha. Mantap. Cari apa ya? Inovasi baru. Riset-riset ya. Pokoknya temanya kali ini tentang situasi agama Islam saat ini dan keresahan-keresahannya dan apa ide atau visi misi kita untuk kedepannya, apa action kita untuk kedepannya itu apa, plan and actionnya apa gitu ya. Maksudnya yang akan digagas oleh generasi muda. Oke. Ngomong-ngomong soal agama nih, nah menurutmu gimana sih kondisi keislaman di negara kita? Atau gini ya, lebih kita persempit atau lebih spesifik, kondisi keislaman di Batam, di kota ini. Kondisi di agama di kota Batam ini, kalau aku pandang, aku lihat ya, orangnya tidak terlalu fanatik sih, tapi beragamanya seperti biasa-biasa aja, kayak nggak ada kebangkitan untuk menjadi revolusi. Oh gitu. Best versionnya nggak ada ya, maksudnya versi biasa yang normal-normal gitu ya. Di sini nggak ada konflik tentang beragama sih, lebih damai aja gitu. Oh gitu, itu bagus ya. Maksudnya gini, isu-isu konflik agama kan banyak ya. Kayak isu-isu penistaan agama. Itu banyak tuh. Kebanyakan di ibu kota sendiri, di kota lain. Kalau ada isu agama, antar agama bisa konflik. Iya benar. Tapi kalau di Batam kayak mana? Mungkin ada kayak gitu, cuman nggak timbul kayak di kota-kota lain gitu. Cukup berdamai di tempat, mungkin ya, berdamai di tempat secara persaudaraan dan agama perbedaan mungkin sih. Jadi kayak nggak ada konflik gitu ya. Ada isu tapi nggak terpancing isu. Iya benar gitu. Jadi nggak ada kayak perayaan antar agama gitu. Tuh kalau di Batam konflik agama nggak ngaruh, nggak ada trigger, tetap damai. Berarti keresahan-keresahan itu dalam beragama itu ada ya? Pasti ada sih. Oke, nah ini sebenarnya aku punya unek-unek nih. Kebetulan aku pengen tahu, dapat jawaban. Aku punya pendapat sendiri, punya pandangan sendiri. Cuman mungkin aku pengen tahu pandangan juga nih. Keresahan dalam agama ya. Gini, keresahan yang maksud itu aku tuh resah dan nggak terima gitu, resah dan nggak terima dengan pendidikan agama yang diajarkan kebanyakan kebanyakan orang tua kita. Contohnya gini, orang tua aku pernah ngajarin aku tentang agama itu, nggak penting jadi orang besar, nggak penting jadi kaya, nggak penting jadi apa-apa, nggak perlu, yang penting ngerti sholat, bisa baca tulisan Arab udah. Kan nggak ada kemajuan. Menurutku itu sama sekali bukan keislaman. Keislaman konsepnya nggak kayak gitu. Itu yang buat resah. Dan menurut pandangan kamu gimana? Kok bisa-bisanya orang tua kita mengajarkan keislaman dengan pengajaran yang salah gitu? Kok bisa? Nah itu keresahanku. Nah menurut pandanganmu kayak mana?
memang sih mungkin ya, mungkin orang tua kita itu udah terdoktrin daripada leluhurnya gitu. Leluhur ya. Terus disampaikan ke kita, ke anak-anaknya gitu. Aku juga kayak gitu sih, aku pernah mau beli buku tentang tasawuf pengenalan diri, nggak dibolehin sama ayah. Tasawuf nggak dibolehin gitu, katanya apa ya, udah cukup sih itu, udah ngerti lah kamu tentang tasawuf itu sedikit aja. Ya masukkan biar menambah ilmu pengetahuan kan gitu. Ya. Dan juga mengenal diri sendiri gitu. Ya, aku setuju sih. Segala sesuatu yang didalami itu perlu gitu. Iya, malah benar. kayak keharusan. Iya benar. Tasawuf gitu ya. Iya. Kayak aku juga tanya-tanya sama teman-teman yang lebih paham kan. Iya, lebih paham. Iya, aku tanya kan sama temanku ini, apa sih mengenal diri ini apa, gimana gitu. Terus mengenal ke Tuhan tuh gimana gitu kan. Terus dia bilang kalau saya coba beli buku tentang tasawuf pengenalan diri karangan Imam Al-Ghazali. Iya. Nah dari situlah aku mulai mau beli. Cuman kan aku nggak ada uang, aku izin kan sama orang tua, dilarang gitu. Itu tadi ya. Kan kalau yang di Batam ini kayak guru-guru besar gitu nggak nampak ya, nggak nampak. Cuman nggak nampak gitu. Nggak nampak. Betul. Ini tersembunyi gitu. Emang tuh harus tanya-tanya sama orang-orang yang mengikuti guru-guru besar yang di Batam ini gitu. Baru nanti dikasih tahu, oh nih guru ini nih ngajarin tentang ini nih, guru ini ngajarin tentang ini gitu. Nah, oke. Terus ini keresahan kedua, pernah orang tuaku ngajarin nggak penting belajar ilmu pengetahuan, sejarah-sejarah. Oh nggak perlu itu, yang penting belajar aja ilmu-ilmu fikih. Gitu. Kayak gitu-gitu aja cukup. Kalau kita nggak mau jadi profesional ya. Contoh, kalau di antara kita nggak ada yang mau mempelajari ilmu arsitek aja lah, yang bisa bangun masjid, bangun rumah itu siapa? Iya benar. Kalau di antara kita nggak ada yang mau ke ranah politik, nggak ada yang mau ke ranah pemerintahan. Secara otomatis orang-orang fasik yang menduduki kursi pemerintahan. Kalau di antara kita nggak ada yang mau belajar ekonomi, secara otomatis ekonomi ini dijalankan oleh siapa? Orang-orang yang suka makan riba. Dan itu udah terjadi. Kenyataannya sekarang dunia itu kayak gini. Kenapa? Orang Islamnya nggak ada semangat. Iya benar. Pikirannya kecil gitu. Cukup yang penting sholat, cukup yang penting bisa baca tulisan Arab, nggak usah jadi kaya. Miskin nggak apa-apa, bodoh nggak apa-apa, yang penting sholat, yang penting bisa baca tulisan Arab. Ya dunia kacau dong. Dunia hancur kalau orang Islamnya kualitasnya cuma kayak gitu. Itu keresahanku selama ini. Nah, jadi aku pengen tahu pandanganmu gimana kita sebagai generasi muda Islam lah. Pandangan ya, menurut aku sih orang tua itu sebenarnya nggak usah dituruti sih sebenarnya. Nggak boleh ditaati juga gitu. Ntar dibilang durhaka. Biasanya playing victim. Orang tua playing victim. Kamu durhaka gitu. Gitu sih. Orang tua pun juga kayak gitu. Padahal maksud kita baik loh. Karena aku ada tentang Ali Abi Thalib bilang katanya, didiklah anakmu sesuai zamannya. Iya, sesuai zamannya gitu. Bukan jadi beda generasi, beda didikan harusnya. Iya gitu. Jadi kalau misalnya orang tua kita nih didik kita nih keras nih. Tapi nanti kalau kita punya keturunan, jangan didik anak kita tuh keras juga gitu. Tapi dengan cara lembut gitu, dengan cara mungkin lembut tapi tegas gitu. Iya. Kalau sekarang kan gadget disalahin gitu kan. Aplikasi disalahin. Iya. Benar kan? Bukan di situnya. Sebenarnya harusnya kayak ada kan kasus di pesantren atau di sekolah Islam yang handphone dibanting guru-gurunya. Padahal orang tua belinya pakai duit, bisa jadi belinya orang tua itu ngutang atau duit arisan, duit nabung beberapa bulan, tapi sama gurunya dibanting, dibakar. Itu kayak mana? Itu sih menyakiti sih sebenarnya. Harusnya kan kayak tahu ini namanya gadget,
Iya. aplikasi, Harus bijak. ada positif negatifnya. Berarti kan tinggal memperbanyak, memultiple hal yang positif. Iya benar. Itu aja kan. Benar. Dipakai untuk positif, diarahkan ke hal positif, itu aja sebenarnya. Iya. Sesimpel itu. Kan ya kan kacau kan, cara Iya. beragama yang kacau gitu loh. Susah sih kalau Jadi, kayak gitu. iya, jadi menurut aku agama Islam ini mundur, nggak maju-maju, Benar. bukan karena serangan orang luar, Tapi orangnya itu sendiri. tapi orang dalamnya Orang sendiri dalamnya itu sendiri. yang payah gitu, salah dalam beragama. Benar, salah beragama. Mm-mm. Cara didikan yang salah. Atau maaf ini aku ngomong kasar, aku Iya. ada dongkol ya, bodoh dalam beragama gitu. Iya benar. Seharusnya cerdas dalam beragama Benar. itu. Nah itu keresahanku. Ya sih, kita harus bijak-bijak juga kalau memilih pesantren sih. Kalau lebih memilih pesantren kayak yang terkenal kan ada tuh yang Ustadz Abdul Somad kan tuh ada tuh pesantren Ajaran. Iya. Itu terkenal tuh. Ya udah dengan itu. Hmm. Itu lebih ke modern sih. Modern. Gitu. Sesuai zaman lah ya. Ya sesuai zaman benar. Zaman. Dan tugas kita mengarahkan zaman itu menjadi Iya. baik. Benar. Maksudnya, Generasi kita ya, ini. kita hidup di suatu zaman, tapi bukan berarti kita ngikutin zaman. Ya. Maksudnya Ikutin tapi tetap pada kita memimpin, kita iya. yang ngatur ke depannya zaman ini akan bergerak seperti apa. Itulah aku tuh ya. di kepalaku tuh kayak gitu. Orang Iya. Islam tuh harusnya selalu visioner. Tahu zaman kita kayak gini, berarti kita punya pandangan. Sesuaikan. Kita ngikutin zaman, tapi kita juga yang mengarahkan zaman itu Iya. bergerak ke arah mana. Iya benar. Kalau jadi pengekor terus, ya kalah. Besar. Apa kelebihan kita gitu loh? Nggak ada. Yang katanya, Yang itu nggak ada. yang Islam. katanya Islam itu dimenangkan atas segala agama, kualitasnya kalau kayak gitu. Pada zaman Rasulullah itu satu sahabat itu bisa menaklukkan Persia. Wah itu kan. Negeri loh. Wah. Negerinya 2, 3 bukan satu aja. Wah keren. Itulah sebaik-sebaiknya zaman itu pada zamannya Rasulullah. Berarti kuat-kuat ya. Iya, kuat-kuat secara fisik, mental dia juga gitu. Pengetahuan. Pengetahuan intelektual dia juga. Berarti kan tinggi. Iya benar. Udah sampai ke Ya. tingkat Itu yang kalau orang tua ngajarin kita mencontoh generasi pendahulu kayak Iya. katanya generasi salaf, Iya. tapi kok prakteknya beda jauh gitu. Sebenarnya sih Salafi yang sekarang itu bukan seperti Salafi yang terdahulu. Orang yang bawa ini yang pada zaman sekarang ini udah agak Mencari yang ya, diri. gitu. Sering kemarin tuh pernah kejadian kan, aku bikin postingan terus ada yang bilang sesat ini jangan diikuti katanya kan. Ya aku bilang kan ini dalam hadis ini emang nggak ada, aku bilang ini sesuai yang ulama sampaikan. Kalau masalah ulama sampaikan berarti kan udah universal gitu kan. Iya universal karena ulama yang punya kedaulatan. Iya benar. Membuat fatwa. Iya. Itu. Oh ya, terus tadi apa yang kualitas-kualitas generasi Islam di zaman sahabat apa aja dari selain bisa menaklukkan negeri-negeri? Banyak sih. Kualitasnya apa? Dari kualitas ekonomi ada nggak yang sahabat tuh punya kualitas yang tinggi dalam segi ekonomi? Ada. Sahabat namanya Abrahman Auf. Oh, Abraham bin Auf. Itu. Itu segi ekonomi itu dia melimpah gitu. Oh, ahli ya, ahli ekonomi ya. Ahli ekonomi terus dia uangnya itu apa ya namanya? Ekonominya tuh nggak habis-habis gitu. Oh, gitu ya. Wah, Iya, kayak selalu di ada. atas. Tahu nggak rahasianya itu apa? Apa itu? Sering bersedekah. Sering sedekah. Iya. Fakta ya. Fakta banget, fakta. Generasi pertama ini mencontohkan kekuatan militer, Iya. kekuatan ekonomi, dan kekuatan pendidikan intelektual ada nggak sahabat? Kualitas pendidikan itu ada. kualitasnya bagus. Yang sahabat kita yang bernama sahabat Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Thalib. Betul. Iya, itu kecerdasannya itu luar biasa itu. Ya. Di luar nalar kalau menurut Ya. aku sih. Master intelektual Master ya. itu. Sampai generasi berikutnya, sampai ke Imam Ghazali. Oh iya, Imam Ghazali kan Syekhul Islam, Iya. masternya orang Islam. Itu dia. Pada zaman itu. Iya benar. Kalau sekarang sih Gus Baha. Ya, Gus Baha. Bahas sih. Mungkin kalau internasional Dr. Zakir Naik. Iya, internasional ya.
Itu. Terus salah satunya yang ustadz kita yang terkenal, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Iya, betul. Das tuh. Nah, itu. Ini sahabat itu kan selalu menunjukkan kualitas yang sangat tinggi. Iya. Benar-benar high value man, Iya, benar. para sahabat ini. Iya. Ekonomi ada yang ahli, master. Intelektualitas pengetahuan ada yang master. Iya. Militer, seni militer ada yang ahli gitu. Itu kalau seni militer sih sahabat Rasulullah itu namanya Umar bin Khattab. Favoritku, iya. Umar bin Khattab, Iya. favoritku. Gas tuh, jangan main-main tuh. Iya. Main kebas aja dia tuh. Aku paling ngefans dengan Umar bin Khattab. Sama. Karena dari segi akhlak, mental, pengetahuan, Iya. insting dia. ilmu psikologinya, ilmu pemerintahannya, semuanya hebat banget. Setan aja sampai takut, sampai lari dari hadapan Umar bin Khattab. Auranya luar biasa. Keren. Terus high value, super high value gitu. Nah teman, kok aneh, itulah keresahanku. Orang tua kita nggak ngajarin kita fakta-fakta kayak gitu. Padahal itu kan fakta. Yang diajarkan orang tua kita kok cukup yang penting sholat, yang penting ngaji, nggak usah belajar ilmu pengetahuan umum, nggak usah jadi apa-apa, nggak usah jadi dokter. Makanya hal kayak gitu justru mencetak generasi lemah, generasi Islam yang lemah. Padahal generasi pertama itu dari fakta sejarah udah jelas. Mereka ini generasi yang sangat kuat. Keimanan, nggak cuma ngomong keimanan itu segala hal. Ini kan keimanan, keimanan nggak cuma rukun 5 kan? Keimanan berarti keseluruhan. Universal. Keimanan dalam hal ekonomi kan ada imannya, yaitu jujur. Sedekahi kan, jujur, sedekah jangan curang. Ekonomi, keislaman dari segi ilmu militer juga ada. Jangan menyakiti orang tua, anak-anak yang nggak ada kaitannya. Jangan menyerang kalau nggak diserang. Itu kan jelas gitu loh. Hal-hal yang luar biasa itu yang diajarkan Islam. Cuman orang tua, generasi orang tua kita salah gitu, salah dalam mengajarkan keislaman gitu. Makanya mencetak generasi yang lemah, kualitas Islam yang rendah gitu. Makanya kita nggak bisa bersaing. Ya itulah doktrin itu sih. Didikan yang salah ya. Didikan yang salah itu memang ada ya. Ada, memang ada. Jadi nggak semua didikan itu benar ya kan? Iya. Yang harus benar berarti pada yang ahlinya sih. Aku belajar sama yang ahlinya. Ya oke. Jadi nggak semua didikan itu benar. Semakin dekat. Jadi dengan segala masalah, segala kelemahan kita, segala kerendahan kita, PR kita besar banget. Dimana kita harus mengambil alih ekonomi global. Mengikuti perkembangan Islam menjadi bangkit itu. Karena PR-nya besar. Dimana kita bisa mengambil alih alur ekonomi global dari tangan-tangan pakar-pakar ekonomi yang suka riba. Itu yang paling utama. Dari segi pendidikan, segi sains, gimana kita caranya bisa bersaing, menciptakan alat-alat teknologi yang lebih ramah lingkungan, lebih mensejahterakan kan dibanding alat-alat teknologi yang dibuat oleh orang luar. Nah itu maksud aku, kenapa orang tua kita nggak semua ya, ini disclaimer, nggak semua, sebagian orang tua, dan ini termasuk orang tua saya. Nggak boleh jadi orang besar, nggak boleh menduduki pemerintahan. Waduh. Kan secara otomatis kursi pemerintah yang menduduki orang-orang fasik. Itu loh. Nah, maksud aku kayak gitu. Jadi apa ya, istilahnya orang tua kita itu malah meredupkan kita gitu, menjatuhkan kita gitu. Meredupkan cahaya keislaman. Iya benar gitu. Itu dari ulah orang tua kita juga sih. Itu jangan terlalu ditaati juga sebenarnya orang tua. Nggak selalu benar. Cuman yang susah tuh kalau playing victim. Kamu durhaka, kamu nggak. Tapi di zamannya Umar bin Khattab itu ada kejadian sih. Jadi ada seorang bapak-bapak kan. Ternyata bapak-bapak ini sering mengatakan anaknya itu perkataan yang buruk gitu. Jadi melawanlah si anak ini. Anaknya melawan sama orang tuanya. Terus datanglah orang tua ini ke Umar bin Khattab. Datanglah orang tua ini, terus disampaikanlah bahwa anaknya ini durhaka gitu kan. Dipanggillah anaknya, dijelaskan ini apakah benar ini kamu begini bla 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 gitu kan.
iya bagaimana aku tidak mengatakan demikian, sedangkan bapakku aja mengatakan perkataan yang buruk padaku gitu. Jadi kan dalam secara konteksnya ini kan berarti orang tua itu nggak selalu benar dituruti. mau ya nggak selalu harus dituruti. Iya. Itu. Karena nggak selalu baik, nggak selalu benar. Iya benar. Kalau misalnya orang tua kita salah, mungkin kita yang ingatkan gitu. Jangan kayak gini apa gitu. Nggak boleh gitu. Nah, iya. Itu keresahanku ya. Jadi orang tua aku pernah didik aku kayak gitu. Tapi sebenarnya udah berakhir. Maksudnya gini. Aku sering menjelaskan, sering menunjukkan fakta-fakta. Iya benar. Kalau agama Islam itu awal mulanya bisa berkembang besar, itu jasa-jasanya para ilmuwan, para profesional, para kesatria, bangsawan, orang saudagar kaya, kayak gitu. Itu yang membuat Islam itu maju. Benar. Makanya kita wajib dong, harusnya termotivasi selalu jadi besar. Udah hukumnya kan. Kalau kita sengaja menjadi kecil, orang fasik, orang jahat yang sengaja menjadi besar. Nah, gitu loh maksud aku. Iya benar. Mau nggak mau dong, wajib dong kita jadi kalau besar. Sekarang ini kan kalau nggak ada orang baik maka ada orang fasik yang menduduki. Nah, itu maksud aku bahaya. Makanya dunia kacau kalau kita kecil terus. Gimana kan mau ngomong kami orang baik ini, dan kami selalu ditutup mulut kami gitu. Tadi kan istilahnya dizolimi kan, kuat secara mental, kuat secara intelektual, ekonomi juga. Itu maksudnya zaman sekarang ini harus sih. Oh iya, aku pernah nemu hadis tapi lupa di kitab apa, nomor berapa. Allah lebih menyukai umat yang kuat daripada yang lemah. Pernah dengar? Pernah sih, hadis itu. Iya hadis kan. Berarti fakta loh, Allah lebih suka yang kuat, yang punya semangat untuk menjadi besar, kuat, bervalue tinggi kan. Value kita nih membahas value-nya apa sih sebenarnya? Value itu adalah nilai yang kita pegang. Penggagas high value man, maksudnya laki-laki yang punya nilai yang tinggi. Nilai ini dalam konteks apa? Dalam konteks yang paling utama ini adalah karakter, mental, mindset. Itu satu paket ya. Kualitas value yang kayak gimana? Yang pengetahuan harus luas, pemikiran harus tajam. Laki-laki harus logis, jangan dikendalikan perasaan. Terus ekonomi harus kuat. Oh iya, sorry, ini feeling juga. Ini ada 7 prinsip. Aku pernah buat konten nge-share 7 prinsip high value man. Yang pertama, menarik atau berkarisma tanpa tebar pesona. Dan berkarisma itu sebenarnya alami sih, natural sih, dibentuk dari karakter-karakter yang berkualitas, akhlak yang baik. Nah, yang kedua, ini yang penting, peka finansial ya. Peka finansial, tapi bukan berarti tergila-gila dengan uang. Contohnya peka finansial itu gini, contoh paling mudah. Kayak yang awal kita ngobrol, kita punya gaji, punya penghasilan, tapi jangan mau dibatasin gaji gitu. Kalau bisa kita punya penghasilan lebih, ya nggak apa-apa, struggle. Punya side hustle, kita kerja tapi punya sampingan, kerja tapi sambil ngerintis usaha, harus berani. Benar. Berani ambil risiko. Berani ambil risiko. Terus nggak boleh takluk pada kecantikan. Ini repot nih. Kebanyakan sih. Kebanyakan cowok tuh di hadapan cewek cantik tuh logikanya hilang. Tapi aku udah sering melatih diri. Cewek cantik dia biasa aja gitu. Jangan karena cewek cantik logika kita hilang, kita nggak bisa berpikir logis. Tahu cantik, bener salah, bener semua. Salah itu. Cewek cantik pengen apa diturutin semua. Salah itu. Nggak kayak gitu, itu bukan high value. Nah, kalau mau tahu lebih dalam tentang high value man, nanti saya share grupnya, saya ada grupnya. Di channel ini juga konten-konten high value man ada, kan saya buat konten high value man loh. Kalau mau gabung belajar tentang nilai-nilai high value man, silakan join. Silakan join. Yang sesuai zaman ini, pandangan dan solusi biar keislaman kita nggak terpuruk terus gitu loh. Kalau menurut aku sih pandangan kita tuh nggak boleh dari jauh-jauh dari sunnah. Sunnah ya. Karena itu sebenarnya
tumpuan kita itu sebenarnya. Sunnah itu tumpuan kita, menjadi apa ya? Istilah pedoman sih, pedoman hidup. Pedoman hidup. Sehari-hari itu pasti kita ngelakuin sesuatu karena sunnah. Contohnya Rasulullah itu kan akhlaknya baik. Nah, kita terapin, kita ikutin. Boleh kok sebenarnya menerapkan kebiasaan Rasulullah. Malah dapat berpahala lagi, pahalanya berlipat. Ada juga hadisnya tuh. Oh, terus itu ilmiah juga ya setelah diteliti? Iya, ilmiah juga. Semuanya ilmiah. Ilmiah, secara sains. Manfaatnya nyata gitu. Benar. Fakta ilmiahnya ada. Benar. Sekarang kan udah zaman canggih kan, jadi dokter-dokter, profesor-profesor udah meneliti itu kebiasaan-kebiasaan yang Rasulullah lakukan terus diterapkan pada umatnya zaman sekarang ini. Itu. Ya gitu ya. Jadi nggak boleh jauh-jauh dari sunnah. Oh gitu ya. Jadi misalnya kalau kita ditanya kenapa ngikutin sunnah, karena Rasulullah mencontohkan seperti ini dan kita diwajibkan ngikutin Rasulullah kan kayak gitu kan. Sebenarnya sih sunnah ini nggak wajib sih, boleh dilakukan, boleh tidak gitu. Gitu ya, nggak wajib. Iya. Cuman kitanya aja sih, pribadi kitanya. Pribadi kan. Berarti kan nggak boleh maksa orang. Iya benar gitu. Kesempurnaan pribadi kan. Iya, motivasi benar. pribadi. Iya, motivasi itu dia, motivasi pribadi kan. Iya. Nah, kalau maksud aku gini, apa? Jadi kalau ada orang yang ngikutin sunnah, kenapa kamu ngikutin sunnah? Jadi kita jawab ya karena Rasulullah menyatukan begini. Iya. Jawabannya itu kan nggak salah kan? Enggak. Cuman kan itu masa lalu. Maksudnya Ya, gini loh. pada zaman sekarang ini ya. Kita kan keislaman yang dibangun Nabi Muhammad udah 1400 tahun lebih. Iya. Masa jawabannya ditanya orang masih gitu-gitu aja? Iya. Harusnya kan berkembang dong. Berkembang. Kok ditanya kenapa kalau tidur itu harus miring ke kanan dulu gitu kan? Kita punya penelitian ya, punya data ilmiah. Iya, gitu. Kita jawab dengan data ilmiah dong. Jadi kan nggak bisa kita dengan jawaban itu aja. Iya benar. Kan kita udah berkembang. Iya, nah benar. kayak gitu. Kan ya betul kan? Benar. Kayak gitu. Kenapa Allah sudah diuji juga secara klinis dan gitu. ilmiah. Nah maksud aku kayak gitu. Kan cara berpikirnya juga berkembang gitu. Iya. Jangan nge-stuck. Ya karena ini sunnah, berarti kita ngikutin Rasul gitu. Kan juga ada ilmiahnya juga gitu. Iya. Kenapa Allah memerintahkan begini? Ya pokoknya Allah memerintahkan begini, kita ngikutin. Iya. Kan kita nggak bisa menjawab itu aja. Benar. Islam itu udah 1400 tahun lebih. Masa jawaban kita kayak gitu terus gitu. Nggak berkembang. Benar ya. Umur selama itu masa sih kita nggak berkembang gitu. Dari segi mindset, pengetahuan, ekonomi, masa nggak berkembang? Iya. Itu yang jadi keresahanku sebenarnya. Nah itulah tujuanku tuh karena kamu lebih ngerti lah. Kita sebagai generasi muda, berarti kan tugas kita itu membawa keislaman lebih bersinar lagi, lebih upgrade lagi gitu. Karena keislaman yang dibawa sebagian orang tua kita itu gagal gitu. Jadi ini Islam versi generasi kita gitu. Harusnya lebih upgrade, lebih kuat, lebih terus. Ada nggak pesan-pesan darimu ke teman-teman semua? Apa ya pesan gue ya? Motivasi apa gitu? Motivasi jangan terbelenggu dengan sesuatu yang terjadi gitu. Maksudnya kita harus menjadi lebih baik lagi dari hari ini gitu. Jangan nge-stuck nih. Iya, gitu. Jangan gitu-gitu aja. Iya. Jangan gitu-gitu aja. Iya. Harus upgrade. Iya. Walaupun kecil satu langkah itu nilai sebenarnya. Berarti gitu. Satu langkah itu walaupun kecil, langkah kita itu berarti gitu. Ada maknanya itu sendiri gitu. Walaupun kita nggak bisa langsung melangkah jauh gitu. Pelan-pelan, jalan pelan-pelan tapi pasti. Gitu. Yang penting berprogres ya. Iya, berproses dan berprogres. Iya, benar. Islam tuh kayak gini loh harusnya. Upgrade, jangan gitu aja gitu. Masa lalu ya udah masa lalu. Upgrade dong. Keislaman yang lebih OP gitu loh. Jangan kayak gitu-gitu terus. Stop thinking, start doing, always keep positive because legend inside you. Oke. Nantikan podcast Wake Up to Reality selanjutnya di Ardio Edutainment di channel HB Official.